lagi, saudara bukan saudara lagi, tapi Kristus yang hidup. Jadi Kristus yang hidup di dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita, suka-sukanya Dia, mau apain kita, terserah Tuhan Yesus Kristus. Kita gak peduli, tapi yang pasti ketika Yesus buat kita, pasti yang terbaik. Gak mungkin gak yang terbaik, karena Dia itu adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita. Saudara kenal Agnes Monica? Kenal? Hah? Tahu. Kenal, tahu ya kan? Ada yang follow IG-nya Agnes? Ada? Nggak ada ya? Kalau saudara follow, kira-kira di follow back nggak? Belum tentu. Kenapa Pak Edi? Agnes nggak tahu siapa lu, ya kan? Siapa kamu? Nggak kenal dia. Kamu, saudara mungkin tahu Agnes Monica, tapi Agnes Monica nggak tahu saudara. Sehingga di follow, saudara nggak akan di follow back. Ya, itu tahu. Nah, bedanya kenal sama tahu. Nah, saudara sama Yesus kenal atau tahu? Betul? Kenal atau tahu? Siapa yang hanya sekedar tahu? Ketahuan cirinya orang yang hanya tahu nggak kenal Yesus. Makanya banyak orang yang stres, depresi. Anak-anak Tuhan katanya. Kenapa dia sampai stres dan depresi? Kenapa? Karena dia hanya tahu Yesus, tapi nggak kenal. Hanya tahu Yesus. Banyak anak Tuhan yang mati bunuh diri, loncat dari jembatan. Kemarin saya baru 2 keliling di Malang. Saya udah ke jembatan di depan jembatan Soekarno-Hatta. Banyak orang-orang yang loncat. Bahkan pernah temennya anak Roni saya loncat dari jembatan itu. Orang Kristen, nggak mati, cuma patah. Kenapa nggak mati ya? Jadi ngerepotin yang hidup kan? Betul nggak? Kalau pengen cepet mati, nabrak kereta api, pasti itu mati. Kalau loncat dari jembatan, bisa mati, bisa tidak. Kalau mati, ya bersyukur mati, ya kan? Udah nggak ada yang ngerepotin yang hidup. Kenapa dia loncat? Karena dia baru tahu Yesus, tapi dia nggak kenal Yesus. Kalau dia kenal Yesus, pasti dia akan loncat. Karena dia tahu seberat apapun persoalannya, Yesus ikut memikulnya. Karena dia bilang, apa? Pikulah kuk yang ku pasang, karena bebanku itu Nah, saya mau tanya nih, masalah yang saudara hadapi berat atau ringan? Berat atau ringan? Coba yang belakang, berat atau ringan? Oh, ringan. Oke. Yang bagian sini, berat atau ringan? Ringan. Ringannya pelan, ringan. Baru ada masalah langsung mewek, nangis gitu kan? Langsung pasang di status, biar banyak orang yang perhatiin. Ya, ngapain pasang di status Facebook? Tuhan Yesus nggak temenan sama kamu di Facebook. Curhatlah kepada Yesus langsung. Ya. Dia pasti peduli sama kita. Tuhan peduli sama saya dan saudara, karena Dia sangat mencintai kita. Jadi jangan takut, saudaraku. Kita tahu Agnes Monica tapi nggak kenal. Makanya ketika follow, kita nggak akan di follow back. Tapi kalau saudara follow Yesus, pasti Dia akan follow back kita. Amin. Yang luar biasanya Yesus, bukan kita yang cari Yesus, tapi Yesus yang terlebih dahulu cari kita. Itulah hebatnya Yesus. Orang seterkenal Yesus masih mau cari saya dan saudara. Siapa kita? Karena kita itu sangat berharga di mata Dia. Makanya Dia cari kita agar kita bisa menerima anugerah yang dari Tuhan. Dan setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, kita dimuridkan oleh Tuhan, pergi memberitakan Injil, kabar baik. Agar apa? Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Alasan yang pertama apa? Pertama, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga dosa itu tidak bisa membawa manusia untuk masuk surga. Tapi manusia diciptakan oleh Tuhan, Dia menghendaki supaya kita masuk surga. Siapa yang di sini kalau seandainya mati hari ini yakin masuk surga, angkat tangan. Gak apa-apa, ini bukan demokrasi.
Ini bukan. Jadi kalau demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Ini bukan. Kebenaran itu bukan demokrasi. Kebenaran itu mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Karena kebenaran hakiki dari Tuhan. Yes. Nah, kalau yang masih ragu-ragu, nanti datang ke Pak Edi dan Bu Indah. Biar yakin. Karena percuma saudara jadi orang Kristen kalau masih ragu-ragu tentang keselamatan. Saya ambil keputusan ikut Yesus. Dulu belum percaya Yesus, tapi saya percaya Yesus. Karena apa? Aku yakin di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Itu yang membuat saya tinggalkan yang dulu dan saya percaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hanya bisa, yang Dia bisa mengorbankan dirinya untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya mau alat peraga ya. Coba, saya undang anak sepabu yang 2. Sikat. Yang laki-laki, yang laki-laki dua-duanya. Tiga-tiganya laki-laki. Kenapa kita perlu menginjil? Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Ya, oke. Manusia sudah berbuat dosa. Akibat dosa itu hubungan dengan Tuhan terpisah. Kamu duduk deh. Duduk. Oke, kamu berhadapan? Yes. Oke. Nah, siapa nama kamu? Rafael. Ini siapa kamu? Nah, Rafael mau datang sama Tuhan. Ini ibaratnya Tuhan lah ya. Gak bisa langsung. Karena Rafael sudah jatuh dalam dosa, ada penghalang, ini dosa. Ya, nggak bisa datang kepada Tuhan, ada dosa. Nah, Rafael, kamu pengen masuk surga nggak? Nah, kalau ada dosa nggak bisa Rafael. Makanya dosa itu harus diselesaikan. Dan dosa itu diselesaikan nggak bisa dengan perbuatan baik kita, nggak bisa. Karena perbuatan baik dia itu ibarat seperti kain lara yang kotor, nggak ada artinya, yang sia-sia. Makanya saudaraku, perlu disingkirkan ini dosa ini. Kita nggak bisa menyingkirkan dosa ini. Yang bisa apa? Maka dari itu saudaraku, ketika kita jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terpisah nggak bisa langsung. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Dia sangat mengasihi kita. Makanya Dia datang ke dunia ini untuk menghapus dosanya. Saya mau tanya, ketika Rafael ya, nih, kamu ada apa? Nando. Rafael, ketika Nando dia misalkan mencuri misalnya, terus ditangkap, mau dihukum, kamu mau tanggung nggak hukuman Nando? Mau tanggung nggak kesalahan Nando? Enggak. Kenapa? Bukan salah kamu kan? Berarti kamu normal. Iya kan? Betul nggak? Di sini ada yang mau nanggung kesalahan orang lain, meskipun itu ponakanmu atau adikmu, kakakmu, ada nggak? Nggak ada kan? Karena kalian normal. Tapi Yesus itu nggak normal. Ini yang berbuat salah. Saudara yang berbuat salah, tapi dia mau tanggung kesalahan kita. Normalnya kalau yang salah harus dihukum, tapi karena Yesus nggak normal, makanya disebut anugerah Allah. Kasih anugerah Allah itu nggak normal, saudaraku, nggak normal. Karena kalau kasih anugerah itu kan satu pemberian dari pribadi untuk seseorang yang sebenarnya nggak layak untuk menerima keselamatan itu. Makanya itu dia harus mati. Kamu tiduran sebentar. Ibaratnya kamu jadi Yesus. Drama Paskah. Kamu datang kepada Tuhan. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung kesalahan Nando. Dia mau datang. Sekarang bisa karena Yesus sudah mati gantikan dosa kita. Tadinya Yesus untuk kita adalah hidup yang kekal bersama Dia. Dan setelah kita hidup kekal, kita harus mengerjakan sesuatu. Terima kasih kalau ya. Oke, thank you ya. Tepuk tangan dong.